Selamat pagi buat anak-anak ibu semua. Kita lanjutkan materi kita bab 4 ya, mengenai induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik itu adalah peristiwa munculnya GGL ataupun gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan ataupun konduktor ya. Jadi induksi elektromagnetik ini terjadi karena adanya perubahan fluks magnetik atau konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet. Ada dua hukum yang terdapat dalam induksi elektromagnetik ini, yaitu hukum Faraday dan juga hukum Lenz, di mana hukum Faraday menyebutkan GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Sedangkan hukum Lenz menyebutkan bahwa GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetiknya berlawanan dengan sumber perubahan fluks magnetik. Sedangkan untuk fluks magnetik sendiri adalah merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu luasan tertentu. Boleh kamu lihat pada gambar ya. Jadi di situ ada sebuah plat. Nah, plat itu berbentuk persegi ya kan. Nah, di situ ada luas penampangnya ataupun A di situ ya. Jadi untuk besarnya fluks pada luas penampang tertentu ini bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan psi sama dengan BA cos theta, di mana psi itu adalah fluks magnet, B adalah besar medan magnet, satuannya Tesla ya. Sedangkan A di situ adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat. Jadi untuk theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan garis normal. Ya, jadi bisa kamu lihat di gambarnya, di mana garis normal itu kan adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, apabila medan magnetnya tegak lurus terhadap bidang, otomatis kan besar sudutnya adalah dia jadi berimpit kan dengan garis normal. Jadi besar sudutnya sama dengan 0. Jadi cos tetanya bisa kamu abaikan apabila medan magnetnya tegak lurus terhadap bidang begitu ya. Nah, tetapi apabila dia membentuk sudut terhadap garis normal, maka harus kamu kalikan dengan cos theta. Ya, untuk potensial GGL induksi. Gaya gerak listrik induksi merupakan terjadinya gaya gerak listrik di dalam kumparan pada suatu medan magnetik, di mana kuat medannya berubah-ubah setiap waktu. Jadi GGL induksi terjadi karena perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh suatu loop kawat ya. Di sini persamaannya adalah GGL sama dengan min N dikali delta psi per delta T ya, atau sama dengan min N turunan dari theta ya, ataupun bisa kamu tuliskan dt d theta per dt itu ya, dimana epsilon itu adalah GGL, satuannya volt, N adalah jumlah lilitan, delta psi per delta T itu adalah laju perubahan fluks magnetik, yaitu satuannya Weber per sekon. Ya, kita lanjutkan induksi magnetik pada kawat dalam medan magnetik. Ya, bisa kamu lihat di gambar ada sebuah kumparan yang mana ada di situ. Kamu lihat gambar resistor kan yang warna merah ya. Kemudian Bin ya kan, yaitu adalah kuat medan listrik yang masuk gitu ya. Sedangkan L di situ adalah panjang kumparan dan V adalah kecepatan gerak kumparan. Jadi V kecepatannya itu arahnya
ke kanan, di situ ada panahnya, ya kan? Nah, untuk menentukan besar GGL pada kumparan tersebut dapat kita tentukan dengan rumus BLV, ya. Kuat medan listrik dikalikan dengan panjang kumparan kali kecepatan gerak kumparannya. Nah, pada Dimana B hukum adalah kuat medan kedua listrik, Kirchhoff kan satuannya di situ Tesla atau ada Weber per meter kuadrat. I sama Sedangkan dengan I adalah GGL per R, ya itu kan? L ya nak, Sedangkan bukan GGL iya. tadi kita Itu ketahui panjang adalah B kumparan kali dan L V kali V. adalah kecepatan Maka gerak kumparan. kuat arus listrik bisa juga persamaannya kita buat menjadi B kali L kali V per R, di mana I-nya adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Oke, Ibu rasa cukup sekian dulu materi kita untuk hari ini. Jika ada yang mau kamu tanya, silakan kamu japri ke Ibu. Oke, kita lanjutkan minggu depan.